Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ucapku gemetar saat mendengar kabar kalau Luna istriku baru saja menghembuskan napas terakhirnya di rumah sakit. Hingga tanpa sadar, ponsel yang ada di genggaman jatuh ke lantai. "Siapa yang meninggal, Mas?" tanya Wina sambil mengenakan pakaian. "Fitri," jawabku tergagap. "Baguslah, kalau begitu. Jadi sekarang tidak ada lagi penghalang cinta kita." Dia terlihat begitu bahagia mendengar kabar kematian istriku. "Kamu mau kemana?" Dia mencekal lenganku saat beranjak dari tempat tidur. "Mau pulang." "Sudah biarkan saja, Mas, dia kan sudah mati. Bukannya kamu sendiri yang selalu bilang kalau kamu menginginkan kepergiannya karena kamu sangat membenci dia." Aku menghela napas berat. Memang aku menginginkan dia pergi, tapi bukan untuk selamanya. Apalagi keadaan dia sedang mengandung. Bagaimana kabar anakku jika ibunya telah pergi meninggalkan dunia ini? Ya Tuhan. Dengan langkah gontai menuruni tangga, keluar dari rumah Wina istri keduaku dan lekas naik ke dalam mobil. Deru mesin kendaraan membawaku menjauh dari pekarangan rumah istri mudaku. Aku lihat wajah Wina sangat kecewa karena kami mengakhiri permainan panas sebelum mencapai puncaknya dan harus kutinggalkan karena kabar duka cita yang datang dari rumah ibu mertua. "Kamu yang sabar ya, Rudy. Luna sudah tidak ada," Bos Darcy menyambut sambil mengusap punggungku. Aku berjalan melewati beberapa orang pelayat. Semua menatapku sendu, merasa kasihan kepadaku. Aku dan Fitri memang belum genap setahun menikah, dan sekarang dia sedang mengandung. Entah usia kandungannya sudah berapa bulan aku tidak tahu. Duduk di samping tubuh Fitri yang sudah terbaring kaku, membuka penutup wajahnya menatap langit-langit dan kulihat ada kedamaian di sana. Sebuah lengkungan tergambar indah di bibirnya, seolah dia sedang melihat sesuatu yang indah di alam keabadian. Ya Tuhan, kenapa wajah Fitri begitu cantik? Mengapa aku baru menyadarinya sekarang? "Aku sudah pergi, Mas, sesuai permintaan kamu, dan aku tidak akan pernah kembali. Semoga kamu bahagia setelah aku tiada." Mungkin jika bisa berkata, itu yang akan dia ungkapkan saat ini. Sebab beberapa hari yang lalu, ketika dia memintaku untuk mengantarnya ke bidan untuk memeriksakan kandungan, aku pernah mengatakan hal seperti itu kepadanya. "Kenapa kamu nggak mati saja sih, Fit? Nyusahin aku terus, tahu nggak? Kamu yang hamil. Kenapa mesti aku yang repot?" Sungutku sambil membanting bokong dengan kasar. Fitri hanya diam menunduk, tapi aku tahu dia menangis dan selalu menyembunyikan air matanya dariku. Dia itu cengeng, gampang sekali menangis. Mungkin dia pikir dengan menangis aku akan peduli, tidak akan. "Kamu pergi ke bidan saja sendiri, ini uangnya. Aku ada kerjaan di luar, nggak ada waktu buat nganterin kamu pergi." Meletakkan 2 lembar uang merah di atas meja, beranjak pergi meninggalkan Fitri yang sedang terisak seperti biasa. "Mas," panggilnya pelan, sambil mengejarku sampai ke pintu. "Ada apa lagi, Sin?" Mendengus kesal. "Aku mohon, sekali saja kamu temani aku ke bidan. Setelah ini, aku nggak akan meminta apa-apa lagi." Dia terus saja memelas. Lagi, aku mendengus kesal. "Dia anak kamu, loh, Mas." Aku lihat kedua sudut mata wanita berhijab navy itu sudah menganak sungai. "Aku tahu dia anakku, tapi aku tidak pernah menginginkan bayi itu. Kamu yang mau hamilkan? Bukan aku." Aku semakin meradan. Fitri hanya beristighfar sambil mengelus dada. Dengan perasaan dongkol menuruni undakan teras, masuk ke dalam mobil, meninggalkan Fitri yang sedang berdiri memaku di ambang pintu. Biar dia merasa tersiksa hidup denganku, hingga akhirnya menyerah dan pergi meninggalkanku. Mobil aku tepikan di depan sebuah rumah mewah yang aku hadiahkan untuk Wina, wanita yang baru aku nikahi seminggu yang lalu. Tentu saja menikah secara siri, tidak diketahui keluarga serta Fitri, karena mereka pasti tidak setuju
Mereka selalu berpikir kalau Reta itu bukan perempuan baik-baik, hanya mencintai uangku saja. Padahal, cintanya kepadaku begitu tulus dan suci. Buktinya, dia rela menunggu walaupun tahu kalau aku sudah berkeluarga. Aku dan Fitri menikah karena dijodohkan demi menunaikan amanah almarhum ayah. Juga kedua orang tuan Fitri yang sudah saling mengucap janji akan menikahkan aku dengan Luna jika sudah dewasa. Dan ternyata semuanya benar-benar terjadi di saat cintaku kepada Wina sedang tumbuh mereka. Mereka memaksaku untuk segera menikahi Fitri, dan aku tidak bisa berkutik sebab mendapat ancaman, jika menolak, maka akan dihapus dari daftar penerima warisan oleh bunda. Aku belum siapa menjadi laki-laki kera jika harus melepas segala yang aku punya sekarang. Meskipun terpaksa harus menikah dengan wanita yang tidak aku cinta, tetapi tidak mengapa toh aku masih bisa berhubungan dengan Wina kekasihku di belakang Fitri. Aku akui Fitri wanita yang cantik, lemah lembut, bahkan mampu menjaga kehormatannya. Karena ketika kami menyatu aku adalah orang yang pertama untuk diam, berbeda dengan Wina yang sudah tidak lagi virgin ketika aku menyentuhnya. Namun, bagiku Wina lah wanita paling sempurna, juga paling aku cintai. "Kenapa mukanya dilipat begitu, Mas?" tanya Wina sambil mengalungkan tangan di leher. Begitulah sambutannya jika aku datang mengunjungi. Dia salah, sayang Fitri selalu saja bikin aku kesal. Jawabku masih belum bisa menetralkan emosi. Wina tersenyum menggoda, dia memeluk erat pinggangku, membimbing diri ini naik ke atas kasur dan kami melakukannya hingga beberapa kali. Membuat segala emosi yang aku rasa hilang seketika. Wina memang luar biasa, selalu mampu membuat aku bahagia, melupakan segala masalah yang sedang mendera. "Mas, hari ini tolong jangan pergi ya, ini kan weekend. Aku pengen sekali-sekali weekendan sama kamu, anggap saja ini permintaan terakhir aku, Mas. Perut aku juga sudah besar begini, tinggal sebulanan lagi anak kita lahir. Aku mau kamu menemaniku ketika aku melahirkan nanti." Dia berujar panjang lebar, tetapi aku pura-pura tidak mendengar. "Mas, kamu sebenarnya denger gak sih?" Wanita berkulit bersih itu melingkarkan tangan di lenganku, menyandarkan kepalanya di bahu. "Ya," jawabku singkat. "Kita jalan-jalan yuk. Mas bosen di rumah terus. Kita beli perlengkapan bayi buat calon anak kita." Dia menggenggam tanganku, hendak menempelkannya di perut, tetapi segera aku menariknya. Tidak sudi menyentuh anak itu, walaupun dia darah dagingku sendiri. "Aku capek, kamu jalan sendiri saja. Kalau nggak minta ditemani adik kamu." Tatap bergeming, dalam muat, duduk tanpa menoleh menatap wajah Fitri. "Mas, kenapa sih kamu itu selalu dingin sama aku?" Menyentak napas kasar, ingin menjawab kalau aku tidak cinta juga merasa terganggu dengan kehadirannya. Namun, aku tidak berani melontarkan kata itu karena takut dia akan mengadu kepada bunda. "Mas," dia mengguncang bahuku sekali lagi. "Apa sih?" Sentakku meninggikan nada bicara beberapa oktav, membuat dia berjingkat kaget dan segera menundukkan kepala. "Kenapa kamu nggak pergi saja, yang jauh dari kehidupan aku, pergi selamanya, dan tidak usah kembali lagi. Malas aku melihat wajah kamu yang menyebalkan itu." Hardikku kesal. Fitri menunduk semakin dalam. "Maaf, Mas, aku akan meninggalkan kamu setelah bayi ini lahir. Aku berjanji," pelan dia berujar, di sela isak tangis yang terus terdengar. Aku mengangkat satu ujung bibir, menyambar kunci mobil segera pergi ke rumah Wina. "Kamu yang sabar ya, Ruth." Bunda duduk di sebelahku, mengusap lembut bahu ini, sambil sesekali mengusap air mata.
Aku terus saja menatap wajah Fitri yang terlihat sangat damai, tidak ada lagi air mata yang menyembul, hanya senyuman yang menghiasi wajah pucatnya. Mungkin kini dia telah menemukan kebahagiaan abadi, meninggalkan aku yang selalu memberinya luka. Fit, bangun, mengusap wajah Luna untuk pertama kalinya, dingin seperti es. Katanya kamu mau jalan-jalan sama Mas. Ayo kita jalan-jalan, kamu mau beli apa? Kucium puncak kepalanya, mengusap rambut hitamnya berharap dia mendengar. Hening, hanya suara isak tangis bunda juga mama yang terdengar. Fitri terus saja membisu, terbujur kaku di atas pembaringan. Maaf, Mas Rudi, jenazah Mbak Fitri mau dimandikan dulu. Ustazah meminta izin untuk memandikan jenazah istriku. Aku mengangguk lemah, mundur beberapa langkah, ikut menggotong tubuh Fitri ke tempat pemandian. Tanpa terasa 2 bulir air bening meluncur membuat jejak lurus di pipi, bekas jahitan sesar di perut Luna masih tertutup perban. Dengan perlahan dan hati-hati si pemandi jenazah melepasnya, membuat air mataku semakin mengucur deras. Sabar, Ruti, sabar. Bunda terus saja menghibur. Pemandi jenazah mulai menyiramkan air ke seluruh tubuh Luna sambil membaca doa memandikan jenazah. Lalu menyuruh mama ibu kandung Fitri menyiram jenazah sang putri, mulai dari anggota tubuh bagian kepala hingga ujung kaki sebelah kanan, lalu pindah ke sebelah kiri. Mereka juga memintaku untuk ikut memandikan, tetapi aku tidak berani, masih memiliki hadas besar dan belum sempat membersihkan diri. Aku mandi dulu, Bunda izin sebentar untuk membasuh badan, menghilangkan hadat sil yang menempel supaya bisa ikut mengantar Fitri ke tempat peristirahatan terakhirnya. Ketika aku keluar dari kamar, tubuh Fitri sudah dibungkus kain kafan, tinggal kepala dan wajahnya saja yang belum tertutup karena mereka semua menungguku. Sekali lagi menatap lamat-lamat wajah cantiknya, terlihat berseri seperti bidadar. Aku sangat yakin kalau dia akan menjadi bidadari surga, dan mungkin aku tidak akan bisa bertemu dia nanti di alam keabadian. Dia akan mendapatkan jodoh terbaik di sana. Ya Tuhan, kenapa baru sekarang merasa kehilangan? Mengapa dari dulu selalu merasa kalau Fitri tidak pernah berarti? Maafkan Mas, Fitri, berbisik sekali lagi, berharap dia mendengar dan memaafkan segala kesalahanku. Air mata tidak henti-hentinya mengalir membasahi pipi ketika seluruh tubuh Fitri benar-benar terbungkus kain kafan, lalu dipindahkan ke dalam keranda dan digotong ke musala untuk diselatkan kemudian diantar ke tempat peristirahatan terakhirnya. Melompat ke dalam liang lahat bersama Papa, mengulurkan tangan menerima jenazah wanita yang selalu aku sakiti itu dan membaringkannya di kubur lahdu dengan posisi menghadap kiblat. Kubuka tali pengikatnya, mengganjal tubuh Fitri dengan gelu, lalu mengadzaninya. Sekuat tenaga aku membendung air mata supaya tidak jatuh saat mengumandangkan adzan di telinga istriku. Lalu kembali naik ke atas, menatap pilu jenazah istriku, hingga akhirnya tubuh perempuan yang selalu aku lukai itu benar-benar tertimbun tanah. Mama menabur bunga kemudian meletakkan beberapa tangkai mawar putih kesukaan Fitri di atas pusara. Selamat jalan, sayang, maafkan aku yang belum bisa mencintaimu sampai ajal menjemput. Ampuni segala kesalahan yang telah aku perbuat selama ini. Aku berjanji akan merawat serta menjaga anak kita dengan baik. Beristirahatlah dengan tenang, Fitri. Malam kian beranjak sunyi, hanya suara detik jam yang terdengar, menambah nelangsa rasanya hati ini. Kupandangi potret Fitri yang menggantung di bilik tembok, merasakan rasa rindu yang tiba-tiba menelusup ke dalam kalbu. Apakah ini cinta? Kalaupun iya, sepertinya sudah terlambat. Fitri sudah tiada, dia sudah pergi membawa luka serta kecewa, kejam. Aku memang lelaki paling kejam di muka bumi. Membuka laci pribadi Fitri,
mengambil kotak kecil terbungkus rapi yang ada di dalam laci tersebut. Penasaran, aku membuka benda kotak nan mungil itu dan membukanya. Sebuah cincin dan juga sebuah catatan terlipat di dalamnya, membuat kian nyeri rasanya ulu hati saat membaca isi dalam kertas tersebut. Selamat menempuh hidup baru, semoga kamu selalu bahagia bersama istri pilihan kamu. Terima kasih atas pengkhianatan yang telah kamu lakukan. Aku berusaha ikhlas walaupun sakit, karena bahagia kamu adalah bahagia aku juga. Maaf kalau selama ini, aku belum bisa menjadi istri yang baik, sehingga kamu berpaling. Maaf, karena kamu harus menikahiku demi wasiat orang tua. Tapi sungguh aku bahagia bisa bersanding dengan laki-laki yang aku cintai, walaupun selalu luka yang aku dapatkan. Dariku, yang sedang menatap potretmu di keheningan malam. Dek, jantungku berdegup keras. Jadi, selama ini Fitri tahu kalau aku sudah menikah lagi? Aku menggenggam erat kertas tersebut. Mengapa rasanya sesakit ini setelah mengetahui bahwa sebenarnya Fitri tahu aku telah mengkhianati pernikahan kami. Tapi, kenapa dia selalu diam, terbuat dari apa hatinya, sehingga bisa kuat menghadapi kenyataan kalau sang suami telah mendua. Dia tidak marah ataupun menegur. Dia tetap membisu, menikmati lukanya sendiri tanpa ada satu orang pun yang tahu. Tim, melirik gawai, mendengar sebuah notifikasi pesan WhatsApp masuk. Sepertinya dari Wina. Ada apa? Apa dia akan memintaku untuk pulang malam ini? Mas, acting kamu tadi bagus banget, aku suka. Aku tidak sedang bersandiwara, Wina, tetapi benar-benar menangis karena merasa kehilangan Fitri. Kamu pulang nggak? Kalau nggak pulang transfer aku 20 juta ya, mau jalan-jalan sama temen. Menghela napas panjang, membaca pesan kedua Wina. Dia memang selalu meminta uang dalam jumlah banyak, dan entah kemana uang yang selama ini aku berikan. Di kartu ATM-nya tidak pernah ada saldo yang tersisa. Dia selalu menghabiskan uang untuk berfoya-foya, mentraktir teman, juga membeli barang-barang tidak bermanfaat sebagai koleksi. Berbeda dengan Fitri, yang selalu berhemat, selalu merasa cukup dengan uang yang aku beri. Meskipun tidak ada 1/10 dari uang yang selalu aku berikan kepada Wina, aku hanya menjatah dia 5 juta per bulan, sudah termasuk untuk membayar air, listrik, serta kebutuhan lainnya. Namun, meski begitu Fitri tidak pernah mengeluh, dia selalu saja menghidangkan makanan enak, dan semua yang ada tertangani dengan sempurna. Ponsel dalam genggaman terus saja menjerit-jerit. Wina memanggil, gegas menggeser tombol hijau, menjawab panggilannya sebelum dia merajuk. Mas, mana uangnya? Kok belum ditransfer? Aku tunggu sampai 5 menit ya, kalau dalam waktu 5 menit belum ada transferan masuk, aku akan pulang ke rumah mama, dan gak akan kembali lagi ke rumah kamu. Cerocosnya panjang lebar. Sabar, Tan, sebentar lagi mas transfer. Membuka aplikasi mobile banking, menekan nominal yang dia minta, dan segera mentransfernya. Sudah masuk, mas, terima kasih I love you. Dia langsung memutuskan sambungan telepon secara sepihak, kebiasaan. Aku menyentak napas kasar, menghempaskan tubuh di atas kasur, dan mencoba memejamkan mata. Harum tubuh Fitri masih menempel di bantal juga selimut. Aku menghirup dalam-dalam aroma wangi itu, berharap bisa bertemu dengan Fitri walau hanya dalam mimpi. Memutar tubuh ke kanan, menatap tempat di mana Fitri selalu berbaring melepas penat setelah seharian sibuk mengurus rumah besar ini tanpa seorang asisten rumah tangga. Dulu, ketika Fitri masih hidup, aku selalu tidur menghadap tembok, memunggunginya, dan hanya akan menghampiri jika ingin menyalurkan kebutuhan biologis saja. Kini aku rindu, ingin mendengar suara lembutnya yang dulu tidak pernah aku pedulikan. Kenapa harus menunggu dia pergi dulu baru rasa ini muncul perlahan? Apa ini hukuman dari Tuhan karena selalu mengabaikan amanah yang dia titipkan?
memejamkan mata, mengusap permukaan kasur, berharap saat membuka mata Fitri ada di sisi, dan ini semua hanya mimpi. Mas Rudi. Terdengar seseorang memanggil namaku, begitu lembut dan mendayu suaranya. Membuka mata perlahan, mengerjap-ngerjap menajamkan pandangan, Fitri berdiri di ambang pintu sambil tersenyum, mengenakan gamis hitam, serta kerudung panjang menjuntai hingga menutupi pinggang. Fitri, kamu kembali. Berjalan menghampiri, mencoba meraih tangannya akan, tetapi dia beringsut menjauh. Apa dia marah kepadaku? Mas Rudi, astagfirullah, istighfar, ini aku Lani, bukan Kak Fitri. Dia berujar sedikit meninggikan nada bicara. Aku mengocek mata, dan ternyata benar, dia Lani adik iparku, bukan Fitri istri yang selalu aku sia-siakan. Yang sabar ya, Mas, insya Allah Kak Fitri sudah bahagia di alam sana. Mas Rudi harus ikhlas melepas kepergian Kak Fitri, biar almarhumah tenang di sana. Jelas saja dia sudah bahagia di sana, di dunia dia selalu menderita, meneteskan air mata, karena aku selalu menyakitinya. Ada apa, Lani, kenapa malam-malam ke kamar Mas Rudi? Tanyaku sambil menatap wajah gadis berusia 20 tahun itu, mata, bibir, serta hidungnya persis seperti sang kakak. Hanya penampilannya saja yang berbeda, Luna selalu berhijab modern, sedangkan Lani berdandan syar'i. Ada telepon dari rumah sakit. Tadi aku mencoba menghubungi nomor telepon Mas Rudi, tetapi nomor Mas Rudi tidak aktif. Mama sama papa sudah ada di sana. Katanya dedek bayi kritis, terangnya panjang lebar. Anakku kritis. Ya Tuhan, apa engkau akan mengambil malaikat kecilku juga? Tolong beri aku kesempatan untuk menimangnya ya Allah. Aku belum sempat melihat dia, apalagi menggendong tubuh mungilnya. Karena setelah pemakaman Fitri, aku langsung mengurung diri meratapi kepergian istriku yang begitu tiba-tiba. Ayo Mas, kita ke rumah sakit sekarang, iya. Mengambil kunci mobil, berjalan bersisian dengan Lani keluar rumah, lalu mengunci pintu. Deru mesin kendaraan roda 4 membawa kami menjauh dari carport rumah pemberian mertuaku. Rasa khawatir terus saja menyelimuti hati, begitu takut kehilangan anakku. Sesampainya di rumah sakit, aku berjalan setengah berlari menyusuri koridor rumah sakit, menuju ruang ICU tempat di mana anakku sedang dirawat. Kata dokter putriku terlahir prematur, karena usia kandungan Fitri baru memasuki bulan ke-8 dan dia mengalami pendarahan hebat. Dan menurut informasi yang aku dapat, Fitri terpeleset di ruang tamu dan ditemukan oleh Maman dalam keadaan sudah tidak sadarkan diri. Dokter segera melakukan tindakan operasi sitio-carsarea untuk menyelamatkan nyawa sang bayi juga istriku. Namun, karena keadaan Fitri sudah begitu lemah, dia akhirnya harus menyerah dan pergi meninggalkan kami untuk selamanya. Aku suami lalai yang tidak pernah peduli dengan keadaan istri. Andai saja waktu itu menuruti permintaan dia untuk tidak meninggalkannya sendiri di rumah, mungkin dia masih hidup dan anakku baik-baik saja. Kamu banyak-banyak berdoa, Rudi. Semoga saja putri kamu bisa melewati masa kritisnya, Mama berucap serayam, mengusap lembut punggungku. Aku terus saja menatap bidadari kecil yang sedang berbaring melawan sakit di dalam inkubator. Wajah mungilnya terlihat mirip sekali dengan Fitri. Semoga saja nanti sifatnya juga mengikuti ibunya, lemah lembut dan penuh kasih sayang. Ruth, terima kasih ya, karena selama ini kamu sudah menjadi suami yang baik untuk putri Papa. Terima kasih kamu sudah membahagiakan Fitri hingga ajal menjemputnya. Papa bangga punya menantu seperti kamu. Fitri beruntung punya suami seperti kamu, baik, taat beribadah, lemah lembut, juga sangat memanjakan Fitri. Fitri sampai meneteskan air mata jika menceritakan kebaikan kamu, karena dia merasa terharu diperlakukan seperti itu oleh suaminya. Ucapan Papa bagai ribuan panah yang menghujan tepat di jantung, membuatku hampir tidak bernapas, merasakan sesat karena semua yang dikatakan Fitri hanyalah dusta. Aku tidak sebaik itu,
Aku hanya seorang laki-laki brengsek bintang yang selalu menyakiti perasaan Fitri, juga tidak pernah menganggap dia ada. Omong-omong, cucu papa mau dikasih nama siapa? Lagi, aku hanya bisa menelan saliva yang terasa getir, serta mengganjal di kerongkongan. Jangankan menyiapkan nama, Fitri hamil saja aku tidak pernah peduli. Seperti apa kesehatannya, pola makannya, juga ngidamnya pun, tidak pernah aku turuti. Kamu nggak usah mengada-ada, bilang saja kamu mau memeras uang aku pakai acara bilang ngidam segala. Kalau mau kamu beli sendiri, kan tiap bulan selalu aku kasih jatah bulanan. Sungutku ketika itu, saat Fitri minta dibelikan sepotong red velvet dengan alasan ngidam. Andai saja aku tahu, usianya tidak akan lama lagi. Jika saja aku tahu, kalau dia akan pergi secepat ini, tentu aku akan menuruti, serta memperhatikan dia, tidak akan mengkhianati pernikahan kami dengan menghadirkan orang ketiga. Kini, semuanya telah terjadi, Fitri sudah pergi dan tidak akan kembali ke dunia ini, dia sudah bahagia berada di alam keabadian, hidup damai bersama malaikat-malaikat di sana. Jarum jam sudah menunjuk ke angka 12 malam. Kedua mertuaku pamit pulang, karena sudah mengantuk dan tidak diperbolehkan menginap di rumah sakit pun dengan Lani. Kini, tinggal aku sendiri duduk terpekur di depan pintu kamar rawat inap putriku. Merogoh saku celana, mencoba menghubungi Wina ingin memintanya menemaniku di rumah sakit, supaya tidak merasa sepi di sini. Tidak ada jawaban, mungkin dia sudah tidur, karena malam sudah larut. Entah mengapa, setelah menghubunginya hatiku terus saja dilanda gelisah, jantung berdebar-debar, terus saja memikirkan dia. Jangan-jangan, sesuatu yang buruk sedang menimpa dia. Ya Tuhan, Engkau sudah mengambil Fitri dari sisiku, jangan ambil Wina juga, karena aku sangat mencintai dia. Daripada terus gelisah, lebih baik aku mendatangi dia di rumah tempat tinggal kami. Mobil aku kemudikan dengan kecepatan tinggi, karena jalanan ibu kota terasa sepi juga lengang. Sebuah mobil berwarna silver terparkir di depan rumah, membuatku penasaran siapa yang sedang bertamu tengah malam seperti ini. Pelan-pelan ku buka pintu pagar yang kebetulan tidak dikunci, berjalan masuk mengendap-endap seperti seorang pencuri. Untung saja membawa kunci cadangan, sehingga bisa masuk tanpa harus mengetuk pintu. Sekalian ingin memberi kejutan kepada Wina, karena dia tidak tahu aku akan datang malam ini. Kedua alisku bertaut ketika mendengar suara desahan aneh di dalam kamar tamu. Seperti ada orang sedang bermadu kasih. Tetapi entah itu siapa, sebab di rumah ini hanya ada Wina juga asisten rumah tangga saja. Ya Tuhan, apa Wina mengkhianatiku? Menggenggam handle pintu, memutarnya perlahan, dan ternyata pintu dikunci dari dalam. Suara-suara aneh itu makin terdengar nyaring membuat diri ini semakin penasaran dibuatnya. Kugerak-gerakan gagang pintu dengan sekuat tenaga, hingga akhirnya suara riuh di dalam sana mereda. Lagi ngapain mas? Berjingkat kaget ketika tiba-tiba Wina sudah berdiri di belakangku. Tadi ada suara aneh di dalam, seperti orang sedang bercinta, tapi pintunya dikunci dari dalam. Jawabku sembari menelisik tubuh Wina yang terlihat agak berantakan, juga keringat membasahi sekujur tubuhnya. Mobil siapa di depan, Lin? Apa kamu menerima tamu orang asing ketika aku tidak ada? Menatap menjelidik. Tetemet, mas, dia datang bersama pacarnya ke sini. Mereka ada di dalam kamar. Mungkin tadi suara mereka berdua lagi gitu-gituan. Dia menyahut gelagapan,
seperti ada yang sedang dia sembunyikan dariku. Kamu kenapa keringetan begitu? Memangnya AC kamar kita mati? Habis olahraga malam, Mas, tadi nggak bisa tidur karena nggak ada kamu di sini. Dia melingkarkan tangan di pinggang. Tapi, kenapa tubuh perempuan ini bau sekali rokok? Padahal setahuku di dalam rumah ini, tidak ada yang merokok pun dengan diriku. Dia juga kenapa tiba-tiba rajin olahraga? Bukannya Wina itu begitu malas mengolah fisik, apalagi sudah tengah malam seperti ini. Sudahlah, tubuhku terlalu lelah untuk memikirkan hal tidak penting seperti itu. Menghempaskan bobot di atas kasur, membenamkan tubuh yang terasa menggigil ke dalam selimut. Rasa kantuk yang sudah tidak bisa aku tahan membuat diriku langsung terlelap, hingga mengabaikan Wina yang terus saja menggoda. Mentari pagi menerobos masuk melalui celah-celah tirai yang sedikit terbuka. Suara nyanyian burung terdengar nyaring, membangunkanku dari tidur lelap. Menggeser tangan ke samping, ternyata Wina sudah terlebih dahulu bangun. Tumben, biasanya dia baru akan membuka mata jika jarum pendek jam sudah menunjuk ke angka 10 pagi. Pelan-pelan turun dari tempat tidur, mematikan air kondisioner, kemudian masuk ke dalam kamar mandi membasuh tubuh yang terasa kaku. Guyuran air hangat yang menimpa kulit membuatku sedikit tenang. Sesaat bisa melupakan segala duka yang menelusup ke dalam relung sukma. Sial, aku lupa membawa handuk. Tidak mungkin kan keluar dari toilet dengan keadaan seperti ini. Fitri bagaimana sih? Kenapa dia sampai lupa menyiapkan handuk di kamar mandi? Fitri, mana handuknya? Teriakku dari dalam kamar mandi seperti biasa. Henning, kenapa Fitri lama sekali? Dasar lamban. Mendengus kesal, berteriak sekali lagi, dan dia tidak kunjung muncul. Fitri, kali ini lebih mengeraskan nada bicara. Pintu terkuak lebar, sesosok wanita dengan dress mini berkacak pinggang di muka pintu, menatap nyalang ke arahku sambil mengomel, kenapa malah Wina yang datang, padahal aku memanggil Fitri. Ada apa sih, Mas? Pagi-pagi sudah teriak-teriak manggilin Fitri, dia sudah mati. Sungutnya sembari menyilangkan tangan di dada. Mau minta tolong ambil handuk, tadi lupa bawa, jawabku lemas, kembali merasa ada yang sedang menyayat-nyayat hati ini. Kan kamu punya kaki, punya tangan, tinggal jalan sebentar ke lemari, kenapa harus manggil-manggil orang yang sudah mati? Dia terus saja marah-marah, mungkin cemburu, karena aku menyebut nama Fitri di depannya. Nanti lantainya basah, gak belagian. Biasakan setiap Mas mandi Fitri, selalu menyiapkan perlengkapan Mas, dari A sampai Z. Terus saja sebut-sebut nama Fitri. Wina masih saja bersungut-sungut, ia lalu beranjak pergi, mengambil handuk milikku, kemudian melemparkannya begitu saja ke tubuh ini. Ya Tuhan, Fitri tidak pernah berbuat seperti itu kepadaku, dia selalu sopan, menghargaiku, juga tidak pernah meninggikan nada bicara di depan suami, dia selalu lemah lembut. Berbanding terbalik dengan Wina yang selalu marah-marah dan tidak pernah mau menyiapkan segala keperluanku. Membuka lemari perlahan, mengambil kemeja kerja, juga celana panjang. Sini, Mas, biar aku bantu kancingkan baju sama pakaikan dasin. Fitri selalu menghampiri dan membantuku tanpa aku minta, walaupun jujur aku sangat benci jika dia melakukan hal itu kepadaku. Tapi, kenapa sekarang aku jadi rindu? Tuhan, jangan siksa aku dengan perasaan seperti ini, aku tidak sanggup. Selesai berpakaian rapi, dagas diriku turun ke lantai bawah, karena perut sudah terasa sangat lapar, pasti Wina sudah menyiapkan makanan untukku. Dan ketika membuka tudung saji, hanya ada piring kosong yang teronggok di atas meja, tidak ada makanan sedikit pun, apalagi teh hangat seperti yang biasanya Fitri siapkan. Wina, sayang, panggilku selembut mungkin. Wina yang masih terlihat kesal, menghampiri dengan wajah masam. Dia lalu membanting bokong dengan kasar di kursi, menopang dagunya dengan telapak tangan sambil menggerutu. Harusnya aku yang menggerutu, karena sudah sesiang ini, tapi belum ada makanan yang terhidang di meja makan. Kenapa tidak ada sarapan?
Sayang? Aku bertanya dengan tatapan tidak lepas dari wajahnya. Sarapan di kantor saja, Mas. Jam segini mana ada makanan lewat. Kalau nunggu delivery online juga suka lama. Ya sudah, besok-besok kalau Mas lagi main ke sini, jangan lupa masak buat Mas, biar Mas betah tinggal di sini. Memangnya kamu mau pulang ke rumah kamu yang lama lagi? Kenapa tidak tinggal di sini saja? Kan Fitri sudah nggak ada, dia sudah mati, kenapa mesti pulang ke rumah dia? Fitri belum mati, Wina, dia masih hidup, dia hanya sedang tidur. Kalau kamu membencinya dan merasa tersaingi, kamu seharusnya bisa dong jadi seperti dia. Bisa masak, mau menyiapkan semua keperluan suami. Bukan hanya merongrong uangnya saja. Menggebrak meja, meninggikan nada suara beberapa oktav hingga membuat mata wanita yang ada di hadapanku langsung terlihat berkaca-kaca. Kilat ketakutan tergambar jelas di wajah cantik Wina, membuat aku tidak tega, mengoyar rambut frustasi karena terus saja memikirkan Fitri, belum ikhlas kehilangan dia, juga selalu merasa kalau dia masih ada. Rasa ini benar-benar menyiksa. Maaf, Wina, Mas tidak bermaksud membentak kamu, Mas hanya sedang frustasi dan sedih karena kehilangan Fitri. Lirih aku berujar, meraup wajah mengusap air mata yang lolos begitu saja tanpa permisi. Kamu berubah, Mas, kamu nggak cinta lagi sama aku, dia terisak sambil menunduk. Sekali lagi Mas minta maaf, Mas tidak akan mengulanginya lagi. Menggenggam erat jemari Wina, mencium punggung tangannya penuh dengan penyesalan. Oke, aku nggak bakalan marah, asal Mas beliin aku mobil baru. Bosan pak mobil yang lama, sudah nggak enak dipak. Mobil yang lama mau aku kasih ke temen, kasihan dia nggak ada kendaraan. Aku mengambil napas berat, setiap kali merajuk pasti ada saja yang dia minta, berbeda dengan Fitri. Dia akan selalu meminta maaf walaupun sebenarnya akulah yang membuat kesalahan, seperti langit dan bumi perbedaannya. Astaga! Kenapa baru sekarang aku merasakan perbedaan itu? Kenapa tidak dari dulu, ketika Fitri masih ada? Supaya bisa memperbaiki diri dan menjaga keutuhan rumah tangga yang telah kami bina. Gimana Mas? Dia melingkarkan tangan di pinggang. Nanti aku pikir-pikir dulu, soalnya perusahaan sedang pilot, aku nggak bisa mengeluarkan uang begitu saja, karena pasti Papa akan curiga. Sekarang sudah tidak ada alasan lagi untuk menggunakan uang perusahaan dengan jumlah yang banyak. Kalau dulu kan masih ada Fitri, jadi aku masih bisa memberi alasan Papa kalau dia menginginkan sesuatu. Terangku panjang lebar. Pokoknya aku mau mobil baru. Kalau kamu nggak beliin, aku bakalan pulang ke rumah orang tua aku. Wina menghentakkan kaki di permukaan lantai, persis seperti bocah yang sedang merajuk. Jangan merajuk seperti itu. Nanti juga Mas beliin, mencium puncak kepalanya dan segera pamit ke kantor. Lagi mataku memicing ketika melihat tanda merah di leher istri siriku. Jejak gigitan manusia yang tidak pernah aku lakukan di area itu, sebab lebih suka melakukannya di tempat yang tertutup, tidak malu jika dilihat oleh orang. Sudah siang, Mas, ayo jalan. Nanti kalau terlambat masuk ke kantor, bisa dimarahi sama papa mertua kamu. Dia mendorong tubuhku perlahan, menyuruhku segera berangkat untuk bekerja. Menyambar kunci, membuka pintu mobil, lalu segera masuk ke dalam kendaraan roda 4 tersebut dan menyalakan mesinnya membawanya menjauh dari pekarangan rumah. Karena penasaran aku menepikan mobilku beberapa ratus meter dari istana tempat tinggalku bersama Wina, ingin tahu kenapa dia menginginkan aku cepat-cepat pergi. Sebuah mobil berwarna silver yang semalam terparkir kembali masuk ke halaman. Wina tampak menyambut sang pemilik mobil dengan ramah, mengandeng mesra laki-laki berperawakan kurus itu masuk ke dalam rumah. Lama-lama aku melihat dia mencium mesra pipi istriku, membuat dadaku terasa panas, bagai ada api yang sedang berkobar dan siap menghanguskan. Awas saja kalian berdua. Dari kejauhan, aku melihat Wina menutup rapat pintu rumah, membuat api cemburu di hati kian menyala-nyala. Ingin segera menghampiri juga memberi pelajaran kepada mereka berdua. Dengan emosi sudah meluap-luap berjalan mengendap masuk, Wina memang selalu ceroboh, tidak pernah mengunci pintu garasi. Memutar knop pintu, berjalan mengendap masuk mencari mereka berdua di kamar tamu kosong, dengan dada bergemuruh hebat menaiki tangga menuju kamar utama, mencoba membuka pintu, tetapi dikunci dari dalam. Aku tidak mau mengetuk atau memanggil,
ingin memergoki apa yang sedang mereka lakukan, supaya bisa mengambil tindakan tegas kepada keduanya. Dengan dibantu satpam komplek, aku mendobrak pintu kamar utama. Aku sengaja meminta security untuk membantu, karena tenaga ini tidak terlalu kuat. Mataku seketika memanas, terlebih lagi hati yang seperti sedang dicacah-cacah, melihat adegan menjijikkan yang sedang mereka lakukan di tempat peraduan kami. Aku tidak menyangka kalau ternyata Wina sudah berbagi raga dengan orang lain ketika aku sedang tidak ada di rumah. But, dengan sekali tendangan pria itu terjungkal. Wina terkesiap dengan kelopak mata melebar sempurna, wajah cantiknya terlihat pias. Tidak menyangka aku akan kembali dan memergoki dia sedang bermadu kasih dengan pria simpanannya itu. Wanita jalan, bisa-bisanya kamu membawa masuk laki-laki lain ke kamar kita. Hardiku seraya menunjuk wajah Wina yang sudah terlihat ketakutan. Sementara si pria, dia terlihat sibuk memunguti pakaian hendak kabur dari rumah ini. But, sekali lagi ku hadiahi pria itu bogem mentah. Kini sudut bibir laki-laki berbintang guys itu terlihat mengeluarkan darah. Stop, mas, jangan pukuli dia terus. Harusnya kamu introspeksi diri. Kamu juga menjadikan aku yang kedua. Jadi, wajar kalau aku juga menjadikan kamu yang kedua, impaskan. Wina memasang badan melindungi kekasih gelapnya. Aku menjadikan kamu yang kedua, karena kamu mau dan butuh uang dariku. Ternyata yang dikatakan bunda selama ini benar, kamu itu bukan wanita baik-baik, kamu murahan, rela mengobrol tubuh semata-mata hanya demi uang. Sumutku meradang. Plak, panas perih menjalar di pipi saat tangan mulus Wina mendarat. Wajahnya memerah padam dengan rahang mengeras dan gigi bergem meretak. Kenapa harus marah? Kalau kamu bukan wanita murahan, kamu tidak akan mau digagahi oleh pria yang bukan suami kamu, mengusap pipi yang terasa senut-senutan. Sekarang aku baru sadar, ternyata wanita yang aku anggap berlian hanya sebongkah kacai yang aku pungut dari tong sampah, menusuk, meninggalkan luka yang begitu dalam walaupun tidak berdarah. Plak, sekali lagi dia menampar wajahku. Jaga ucapan kamu, mas, kamu juga bukan lelaki baik-baik. Kamu rela menduakan istri kamu hanya demi tubuhku ini. Kamu juga brengsek, mas, kita sama-sama bajingan. Murahan seperti yang kamu ucapkan barusan. Dia menunjuk-nunjuk wajahku, meradang. Aku mengangkat satu ujung bibir. Oke, mulai hari ini, aku akan pulang ke rumah orang tua aku, dan jangan pernah mengharapkan aku kembali. Ancamnya sambil memasukkan baju-bajunya ke dalam koper. Aku tidak peduli, sudah terlalu sakit melihat pengkhianatan yang dia lakukan. Kenapa tidak mencegah? Mas, kenapa kamu diam saja? Dia menghentakkan kaki di lantai. Silahkan saja, kalau kamu mau pulang, untuk apa aku mencegahnya? Melenggang pergi meninggalkan dua insan menjijikan itu di dalam kamar. Segera kosongkan rumah ini, jangan bawa barang apapun kecuali yang sedang kamu pakai. Kenapa aku sampai lupa, kalau kamu hanya menggunakan dalaman saja, kamu boleh ambil baju-baju kamu untuk dibawa, karena aku tidak membutuhkan semua itu. Ucapku lagi tanpa menoleh. Entah seperti apa reaksi Wina saat ini, aku tidak peduli. Hatiku sudah teramat sakit dengan pengkhianatan yang telah dia lakukan. Ternyata begini rasanya dikhianati, sakit, perih, menusuk-nusuk ulu hati. Mungkinkah seperti ini yang Fitri rasakan ketika tahu aku telah berkhianat? Dia pasti sedih sekaligus sakit saat mengetahui telah diduakan. Bahkan, harus menahan sakit ini sendiri hingga akhir hayatnya. Ternyata aku seorang laki-laki kejam juga bodoh. Bisa-bisanya menyia-nyiakan berlian hanya demi mempertahankan batu kali. Masuk ke dalam mobil, menyalakan mesin kendaraan roda 4 tersebut, lalu pergi meninggalkan komplek perumahan itu dengan luka menganga. Bayang-bayang Wina sedang bergumul dengan laki-laki itu kembali berkelebat di dalam benak. Membuat aku tidak konsentrasi mengemudi, bahkan hampir saja menabrak pengendara motor yang melintas, kalau saja tidak menginjak pedal rem dengan segera. Sakit sekali rasanya dikhianati, bagai disayat sembilu kemudian disiram menggunakan air cuka. Apakah ini hukuman darimu Tuhan? Karena telah menyia-nyiakan wanita salihah hanya demi mempertahankan sampah.
Ponsel dalam saku celana tiba-tiba berdering, Degas mengambil benda pipi persegi itu dan lekas menggeser tombol hijau karena Bunda memanggil. "Kamu di mana, Rudy? Dari pagi Bunda nungguin kamu di rumah, tapi kamu nggak pulang-pulang?" tanya Bunda dari ujung sambungan telepon. "Aku sedang menenangkan diri, Bun, biar tidak terus memikirkan Fitri," jawabku berdusta. Aku yakin Bunda percaya. "Ya sudah, sekarang kamu pulang. Ada mama sama papa mertua kamu juga di rumah," perintah Bunda, dan segera aku turuti. Kembali melajukan mobil, pulang ke rumah, karena keluarga sudah menunggu, ingin mengistirahatkan hati juga. Karena terus-menerus memikirkan perselingkuhan yang Wina lakukan, juga bayangan saat Fitri menitikkan air mata. Aku harus benar-benar konsentrasi menyetir, karena suasana hatiku saat ini sedang kalut. Setelah beberapa menit membelah kemacetan kota, mobil akhirnya aku tepikan di depan pintu pagar rumah, karena di garasi sudah ada mobil papa terparkir di sana. Dengan langkah gontai berjalan masuk, menghampiri Bunda serta mertua yang sedang duduk bercengkrama di ruang tamu. Sepertinya ada hal penting yang ingin mereka sampaikan. Semoga saja tidak menyangkut masa lalu, aku juga almarhumah Fitri. "Sudah lama, Ma, Pa?" sapaku basa-basi, menyalami lalu mencium punggung tangan mereka dengan takzim. "Lumayan, Ruth, kamu dari mana saja?" sahut papa sambil menatap menyelidik. Dadari, bingung harus menjawab apa. Tidak mungkin mengatakan, kalau semalam menginap di rumah istri muda. Bisa marah dan murka papa juga Bunda. Apalagi, kalau Bunda sampai tahu aku diam-diam menikahi Wina kekasihku. Pasti dia sangat kecewa. "Kenapa wajah kamu pucat seperti itu, Rudy? Apa kamu sakit?" Mama menimpali. "Nggak, Mai. Aku cuma kurang istirahat saja," mencoba mengulas senyum. "Sudah, jangan dipikirin terus. Ikhlaskan Fitri, biar dia tenang di alam sana. Rudy, Mama tahu, kamu pasti merasa sangat berduka atas kepergian istri kamu yang begitu mendadak. Mama juga merasakan hal yang sama seperti kamu." Mama mertua mengusap lembut bahu ini. Aku menunduk semakin dalam. Bayangan Fitri sedang menangis memintaku untuk tidak pergi kembali berkelebat dalam bayang wajah kecewa yang selalu ia tampakkan ketika aku menolak menemani kembali menari-nari. Entah sampai kapan rasa bersalah ini akan menghantui. Apakah akan menghilang seiring berjalannya waktu, ataukah rasa ini akan terbawa sampai aku mati. Lagi, 2 bulir air bening lolos begitu saja membanjiri pipi. "Mas, aku ini istri kamu. Aku juga butuh perhatian kamu. Aku sedang mengandung. Kalau kamu tidak mencintai aku, tolong kamu cintai anak ini." Fitri memegang lenganku. Namun segera aku singkirkan tangan itu dengan kasar. "Sampai mati pun aku tidak akan menerima kehadiran kalian berdua. Sudah, nggak usah pack drama segala. Air mata kamu itu tidak akan mengubah pendirianku. Pokoknya, setelah anak ini lahir dan aku mendapat apa yang aku inginkan, aku akan segera mentalak kamu." Sungutku seraya beranjak pergi. "Mas," Fitri mengejar hingga sampai ke mobil. "Jangan ikuti aku terus, muak lihat kamu tahu nggak?" "Ya sudah, pulangkan saja aku ke rumah orang tua aku." "Mas, kamu berani mengancam?" Mencengkram rahang wanita itu, menatap sepasang netranya yang sudah menganak sungai. Dasar cengeng, cuma bisa nangis doang. "Mas, minum teh hangat dulu, biar pikirannya sedikit tenang." Suara lembut seorang wanita membuyarkan lamunanku. Aku terkesiap. Fitri berdiri dengan wajah sendu sambil menatap ke arahku. "Fitri," memanggil namanya sambil berdiri, ingin meraih tangannya, tetapi dia beringsut menjauh. "Fitri, Mas minta maaf, Mas minta maaf." Hanya itu yang bisa keluar dari mulutku. "Rudy, astagfirullah, istighfar. Dia bukan Fitri, tapi Lani. Kamu jangan begitu sayang." Bunda menghampiri, menangkup wajahku sambil menangis. Sekali lagi aku menatap wajah wanita itu, mengerjap-ngerjap memfokuskan pandangan, dan ternyata benar, dia Lani, bukan Fitri.
Sabar, ya sayang, Bunda merengkuh tubuh ini sambil menangis. Aku bergeming, bingung dengan diri sendiri, kenapa sulit sekali terkendali. Jangan sampai keluarga besar tahu apa yang sudah aku lakukan kepada Fitri. Bisa kehilangan semua fasilitas yang dimiliki kalau tabir rahasia ini sampai terkuak. Bunda membimbingku duduk, mengansurkan teh hangat yang Lani buatkan untukku, menyuruhku untuk meminum sedikit air beraroma melati itu. Oh ya Rudin, sebenarnya Papa datang ke rumah ini cuma mau membicarakan masalah barang-barang peninggalan Fitri. Papa mulai menyampaikan maksud kedatangannya, membuat napasku sesak seketika. Barang peninggalan Fitri. Mulutku menyaga. Iya, dulu kamu kan pernah ambil uang perusahaan 200 juta. Kamu bilang ke Papa kalau uang itu untuk membelikan kalung berlian sebagai hadiah kehamilan Fitri. Maksud Papa mau menjual kalung itu dan uang hasil penjualannya ingin Papa sumbangkan ke anak yatim piatu. Dek, kalung berlian? Jangankan berlian, emas biasa yang harganya murah pun tidak pernah aku belikan. Sebab uang yang aku minta ke Papa digunakan untuk menyenangkan hati Wina supaya dia tidak berpaling walaupun aku sudah menikah. Mengusap wajah kasar, bingung harus berkata apa. Kalau jujur sudah pasti Papa meradang dan Bunda bisa kena serangan jantung. Duh. Bagaimana ini? Apa aku harus menjual mobil yang aku hadiahkan kepada Wina? Ya Tuhan, kenapa Engkau mempersulit hidupku? Rudi, apa kamu baik-baik saja? Tanya Papa lagi. Iya, Pak. Nanti aku cari dulu ya. Soalnya, aku nggak tahu di mana Fitri menyimpan kalungnya. Jawabku gelagapan. Sudahlah, Pak, kita ngurusin masalah begituannya nanti saja, kita ini masih dalam keadaan berkabung. Sambung Mama membuat diri ini sedikit bernapas lega. Betul juga, Mas Atmojung, sementara kita fokus dulu sama kesehatan cucu kita, Bunda ikut menimpali. Betul juga apa yang kalian ucapkan, kita urus masalah peninggalan Fitri nanti setelah 7 harian dia. Ya sudah, sekarang kita ke rumah sakit dulu. Kasihan dedek bayi sendirian di sana. Mama dan Bunda berdiri, diikuti oleh Papa, kemudian mereka segera pamit pulang. Mas, ini kunci rumahnya. Aku juga permisi pulang. Lani menyodorkan kunci rumah dengan bandul bentuk hati, berukiran huruf L dan F. Fitri agak sedikit berlebihan, gantungan kunci saja sampai dia ukir inisial nama kami. Rumah terasa sunyi, ketika semua anggota keluarga pergi membesuk putriku. Aku duduk sendiri di bibir ranjang, menatap keluar jendela, memandangi hamparan bunga yang tertata rapi di taman. Fitri memang paling suka dengan segala jenis bunga, terutama mawar putih. Dua buah amplop tergeletak di atas meja, entah surat apa aku tidak tahu, tapi sepertinya tagihan pembayaran listrik, sebab ada logo PLN di sampulnya. Mungkin itu tagihan yang belum sempat Fitri bayar, sebab aku belum memberi dia uang jatah bulan ini. Penasaran ku buka amplop tersebut, dadaku terasa sesak melihat jumlah tagihan yang harus dibayar, karena jumlahnya hampir 2 juta rupiah. Di rumah kami memang ada 3 kamar dan semuanya difasilitasi dengan air conditioner pun dengan ruang tamu serta ruang keluarga. Jadi wajar jika tagihan listrik selalu membengkak, tapi kenapa Fitri tidak pernah mengeluhkan hal ini? Mungkin setiap bulannya dia meminta sejumlah uang kepada Papa untuk menutupi segala kebutuhan rumah tangga kami. Dia kan anak orang beradat, jadi Papa tidak mungkin tidak memberi jika Fitri meminta. Hari kian beranjak siang, perut ini juga terasa lapar karena sejak pagi belum terisi makanan sama sekali. Mungkin di dalam lemari es ada persediaan makanan. Fitri kan hobi masak, pasti dia punya banyak stok makanan di dalam kulkas.
Alisku bertaut dengan mimik terheran-heran melihat isi lemari pendingin kosong, hanya ada 2 butir telur. Saat sedang mencari pisau untuk mengupas bawang, mataku menyipit melihat sebuah buku kecil tergeletak di antara tumpukan sendok. Mungkin itu buku resep atau catatan belanja Fitri selama ini. Lagi, rasa penasaran mendorongku untuk membuka buku bersampul kuning tersebut, yang ternyata isinya catatan belanja yang membuat nyeri dada ini saat membaca satu demi satu barisan angka serta menu yang selalu dia hidangkan. Mataku memanas, 2 bulir air bening mengalir begitu saja melewati pipi hingga menetes di dada. Jadi, selama ini dia menghidangkan makanan enak hanya untukku. Sementara dia hanya memakan santapan seadanya, seperti tahu atau tempe demi menekan pengeluaran, karena nafkah yang aku beri hanya cukup untuk membayar tagihan listrik dan pembayaran lainnya. Fitri, pulang sayang, tolong kembali, beri aku kesempatan untuk menebus segala kesalahan yang pernah aku perbuat. Aku menangis terseduh sendiri di dapur, rasa lapar menghilang seketika saat mengingat wajah sendu Fitri juga senyum yang terkembang saat nyawanya sudah tidak lagi dikandung badan. Pantas saja dia terlihat bahagia ketika Tuhan telah memanggil, pantas saja wajahnya berbinar ketika dia sudah tidak lagi bernyawa, dia telah menang melawan kezaliman, dia sudah merdeka sebab bisa lepas dari cengkraman pria brengsek seperti aku. Beranjak dari kursi, kembali masuk ke dalam kamar mencari apa saja peninggalan Fitri yang masih tersimpan kosong, tidak ada apapun di dalam lemari maupun laci, bahkan perhiasan yang dulu Mama hadiahkan saat kami baru saja menikah, sudah tidak ada. Apa mungkin Fitri menjual semua barang berharga miliknya, ataukah ada yang mengambil? Sepertinya tidak. Siapa yang mau mengambil barang-barang di rumah ini? Di sini tidak ada orang lain, selain keluarga Lani pun tidak mungkin berani masuk ke dalam kamar. Lagian, untuk apa dia mencuri? Bisnis online yang dia tekuni juga beromset puluhan juta setiap bulannya. Kalaupun tidak punya bisnis, dia bisa meminta apa saja kepada papa. Aku kembali membuka lemari pakaian Fitri. Hatiku mencelos hingga ke dasar melihat hanya ada beberapa baju yang tergantung di dalam sana, dan itu pun baju yang dia bawa ketika kami baru saja menempati rumah ini. Kamu nggak bosan pakai baju itu melulu, Fitri? Lagi-lagi pakai gamis, lagi-lagi pakai kaos belal, modis sedikit, pakai baju yang bagus, biar enak dipandang mata. Sungutku saat pulang kerja dan melihat dia berpakaian kumal. Yang penting kan nyaman dipakainya. Mas, kalau mau aku kelihatan modis ya beliin yang baru, jawabnya seraya mengambil tas kerjaku kemudian membantuku melepas sepatu. Aku memang selalu menyuruh dia membukakan sepatu juga pakaian yang sedang aku kenakan, menyiapkan segala perlengkapan dengan sempurna, tidak boleh ada sedikit pun kesalahan, atau tangan ini akan melayang dan mendarat di wajahnya. Seperti saat ia sedang hamil muda, dia begitu malas, pagi-pagi sudah berbaring di sofa dengan alasan lemas juga pusing. Dia lupa menyetrika kemeja kerjaku, padahal jarum jam sudah menunjuk ke angka 7 pagi, hingga akhirnya sebuah tinju mendarat di pipi kirinya, dan meninggalkan luka lebam di sana. Fitri menangis terseduh di pojokan kamar. Dia minta aku menceraikannya, tetapi tidak kuhiraukan, enak saja minta pisah. Siapa yang akan menjamin hidupku, juga Wina jika kami sampai bercerai? Apalagi, percetakan milik ayah yang katanya akan diwariskan kepadaku masih atas nama Bunda. Dia belum memberiku kepercayaan memegang usaha peninggalan keluarga, dan lebih mempercayai Diva adik perempuanku. Aku kembali memilah satu persatu baju milik Fitri yang berada di dalam lemari, semuanya model lama. Tidak ada yang baru sama sekali, hanya ada satu potong baju yang aku belikan selama kami menikah. Itu pun karena saat itu ada acara ulang tahun perusahaan, sehingga terpaksa merogoh kocek terlalu dalam untuk membelikan dia pakaian. Memantas diri di depan cermin, memandangi wajah juga semua pakaian yang aku kenakan, jam limited edition dengan harga 10 kali lipat dari uang nafkah yang aku berikan kepada Fitri, baju-baju bermerek yang harganya lebih mahal dari tagihan listrik selama 1 bulan. Sepatu serta sendal branded dengan harga fantastis, dan semuanya aku beli menggunakan uang yang seharusnya digunakan oleh Fitri. Betapa zolimnya aku terhadap istriku selama ini, karena lebih mementingkan penampilanku sendiri, tanpa memikirkan kebahagiaan Fitri. Aroma wangi vanila tiba-tiba menguar memenuhi seluruh penjuru ruangan, bau wangi Fitri yang dulu selalu aku benci.
Minyak wangi seharga 30.000 yang dia beli di toko parfum depan komplek. Sebab aku tidak pernah membelikan dia minyak wangi mahal seperti yang selalu aku hadiahkan untuk Wina. Tapi kenapa semua balasannya malah seperti ini? Wina berkhianat, berbagi tubuh dengan laki-laki lain. Oleh, kenapa baru ingat sekarang? Aku harus memastikan apakah Wina dan selingkuhannya benar-benar pergi, ataukah masih tinggal di rumah pemberianku. Akan aku beri pelajaran dua insan tidak bermoral itu jika mereka masih tinggal bersama. Api cemburu kembali menyala-nyala. Bayangan Wina sedang berlayar dalam samudera dosa kembali melintas dalam ingatan. Aku mencengkram kemudi dengan erat, merasakan sakit hati yang begitu dahsyat. Mobil kembali aku tepikan di depan pintu pagar rumah berlantai 2. Dengan pilar-pilar tinggi menjulang bergaya Eropa klasik, rumah yang aku beli dari uang hasil mencatut di perusahaan. Semua itu aku lakukan demi pembuktian cintaku terhadap Wina, supaya dia percaya kalau aku memang serius ingin menjadikan dia pendamping hidup, walaupun harus menjadi yang kedua. Lagi, pintu garasi tidak dikunci, pasti Wina masih ada di dalam. Aku harus segera menemuinya dan menyuruh dia untuk pergi dari rumah ini. Wina, Wina, di mana kamu? Teriakku dari ambang pintu. Hening, tidak ada satu orang pun yang menjawab panggilanku. Aku berjalan masuk, menaiki tangga menuju lantai atas, ingin melihat dia di kamar. Mas, kamu kembali? Wina yang sedang berbaring, santai di atas tempat tidur, langsung beranjak menghampiri ketika aku membuka pintu. Kenapa kamu masih berada di sini, Hal? Sentakku meradang. Mas, tolong jangan marah-marah seperti itu sama aku minta maaf, aku hilaf. Aku janji tidak akan mengulanginya lagi. Tolong jangan usir aku dari rumah ini, kalau kamu mengusirku dari tempat ini, aku akan tinggal di mana? Dia terus saja memohon dengan wajah memelas. Namun, bukannya kasihan, emosiku malah kian meninggi dan sulit terkendali ketika melihat leher serta dada wanita itu penuh dengan tanda merah. Padahal ketika aku memergoki, tidak ada ruam-ruam kecil di sana, berarti mereka melanjutkan aksi mereka setelah aku pergi meninggalkan rumah ini. Bak, kini rasa panas sekaligus perih menjalar di telapak tangan, jejak tamparan tergambar jelas di pipi mulus istri keduaku, perempuan yang selalu aku nomor satukan, yang terus saja aku manjakan hingga lalai dengan kewajiban sesungguhnya. Kenapa kamu menampar aku, Mas? Wina mendorong kasar. Dengan brutal ia menunggangi tubuhku, mencakar wajah hingga terasa perih, karena dia memang selalu memanjangkan kuku. Kamu boleh mencaci, tapi aku tidak terima kalau sampai kamu bermain kasar kepadaku. Teriaknya melengking. Wajah putihnya berubah menjadi merah menyeramkan, ditambah lagi rambutnya yang acak-acakan, menambah buruk tampak wajahnya saat ini. Berhenti, Wina, atau kamu aku talak sekarang juga. Sengitku tidak mau kalah. Tubuh Wina meluruh. Di lantai, dia menangis terseduh, membuat diri ini sedikit merasa tidak tega, tapi aku yakin itu hanya air mata buaya. Dia itu jago akting. Aku saja sampai tertipu dengan sandiwara yang selalu dimainkan. Mulut wanita itu begitu manis dan sangat pandai bermain lidah. Mana kunci mobil dan BPKB? Tanyaku seraya menodongkan tangan. Untuk apa, Mas? Wina menatap aku dengan mimik heran. Mau aku jual? Papa nanyain kalung berlian Fitri, karena saat membelikan mobil, untuk kamu aku bilang sama papa kalau uang itu aku belikan kalung, untuk hadiah kehamilan Fitri. Itu bukan urusan aku. Mas, mobil itu punya aku. Kamu sudah memberikannya. Apa kamu nggak malu meminta kembali barang yang sudah kamu berikan kepada istri kamu? Dia bangkit sambil melipat tangan di depan dada. Cepat berikan. Meninggikan nada bicara beberapa oktav. Tidak peduli dengan air mata yang kembali luruh. Kamu jangan macam-macam sama aku, Mas, atau nanti aku akan membongkar rahasia tentang pernikahan kita kepada papa mertua kamu, dan juga perlakuan kamu selama ini kepada Fitri. Si empatlan, beraninya dia malah mengancamku.